بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala masih memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk dapat kembali beristiqamah di dalam rutinitas ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan yang menuju ke arah kebaikan, setiap niat dan amal yang salih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian hadis kita, kitab Tanqihul Qaul, syarah dari kitab Lubabul Hadis. Kita masuk pada bab selanjutnya, fi fadilatil adzan. Fi fadilatil adzan, pada menyatakan tentang keutamaan, keistimewaan azan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wa qila fi tafsiri qaulihi azza wa jalla, dan dikatakan di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawla, dan siapa lagikah dan mana lagikah perkataan yang lebih baik, mimman da'a ilallah, melainkan perkataan yang mengajak kepada Allah, yang menyeru kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal salih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, perkataan mana lagi yang lebih baik, yang lebih elok, ya, daripada menyeru kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan azan. Nazalat hadhil ayah fil muazzinin. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya disebabkan para muazzin, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kita masuk pada hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azzana, barang siapa yang mengumandangkan azan, lis salati, untuk salat, yakni salat 5 waktu sehari semalam, sab'a sinin muhtasiban, selama 7 tahun, muhtasiban, semata-mata mengharap keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Allah menjanjikan untuknya, menuliskan pahala baginya kebebasan dari api neraka. Sab'a sinin, 7 tahun, muhtasiban, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, bukan mengharapkan gaji. Azan ni kalau bisa tak usah digaji, ya. Jadi gaji itu atas nama lain lah, mungkin dia sebagai garim, ya. Atas nama azan tak boleh digaji, ya. Baik, itu nanti pembahasan yang tersendirilah, ya. Baik, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana, dan barang siapa yang mengumandangkan azan, sintai asyrata sanah, 12 tahun. Tadi 7 tahun, ini 12 tahun pula lagi riwayat hadisnya. Wajabat lahul jannah, diwajibkan baginya surga. Ini keutamaan azan nih. Kalau mengharapkan amplop tidak dapat lagi. Kalau mengharapkan gaji semata-mata, jadi pengurus menggaji garim itu bukan atas nama azan, tapi atas nama dia menjaga masjid. Garim itu dia mengurus kebersihan masjid dan segala macamnya lah, bukan atas nama khusus khas azan, ya, tidak boleh. Kalau dah harap ke yang lain tak dapat. Sama sebenarnya, ceramah ni sama juga. Ceramah ni sama juga, ngarap amplop tak ada lagi di akhirat. Kan dah dapat kata Allah. Untuk apa lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas ini memang berat Bapak Ibu, ya, tidak mudah. Apapun itu amal ibadah kita. Salat pun sama. Kalau mengharapkan pujian, sanjungan, dikatakan salih, dikatakan orang yang rajin beribadah, ya sama saja, tak dapat apa-apa. Habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Seperti debu yang dihembus angin. Tak ada berkesan sedikit pun, tak tersisa sedikit pun pahala dari amal ibadah tersebut. Sungguh, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beramal itu mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Salat 5 waktu, puasa, zakat, haji, umroh, yang sunat-sunat lagi, qiyamul lail, malam baca Quran, salat, mudah sekali, kata Imam Al-Ghazali, bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah, yang dihidayahkan, ditaufikkan oleh Allah, dibimbing ke arah ketaatan, pasti mudah melakukannya. Yang susah itu, kata Imam Ghazali, menjaga pahalanya itu. Dah banyak amal nih, seharusnya pahala sama banyaknya. Ini amal banyak, tahu-tahu pahala tak ada. Kan dah kau ambil di dunia, kata Allah. Kan kau dah dipuji, kau kan dah dapat sanjungan. Itulah. Maka dikatakan orang yang beramal dengan riya ini datang di hari kiamat mengharapkan jaza, balasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fas'alu anhu al-jaza at-thawab. Di saat manusia yang melakukan amal ibadah dengan riya datang kepada Allah meminta jaza at-thawab, pahala, balasan amal ibadah, apa kata Allah? Idhabu, pergilah kau. Idhabu, pergilah. Ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah cari sama siapa kau pamerkan amalan kau tu dulu, ibadah kau tu dulu semasa di dunia. Fas'alu anhum,
maka minta kepada mereka al-jaza, as-sawab, pahala. Minta sama mereka. Bisa orang tuh ngasih pahala, Pak? Enggak ada. Cari tah ketemu dan enggak, tah siapa yang mau dicari? Kawan itu pun dah hitam belak mukanya di hari kiamat. Ya. Kawan yang kita pamer-pamerkan amal ibadah kita di depannya dulu semasa di dunia. Kalau berseri bersinar mukanya bisa kita cari. Ini kita sama-sama hitam, muka hitam, kita hitam, dia hitam, legam semua. Tak kenal lagi, apa yang mau dicari? Minta pahala sama siapa? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kepada kalian untuk beribadah kecuali semata-mata mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kalau orang Arab bilang air ini, Pak, air putih ini ma'ul khalis, air putih bersih, air mineral, ma'ul khalis. Kata-kata ikhlas itu mereka gunakan. Jadi air yang betul-betul murni, putih, bersih, tak ada titik hitam sedikit pun di dalam. Kalau ada titik hitam, melayang-layang ya, itu riak. Itulah riak tuh. Dah tak laku lagi amalan itu. Sikit saja, Pak, terselip di dalam hati. Jadi riak itu kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Kabair, apa riak, apa syirik. Rupanya riak sama syirik ini 11-12 pula definisinya, ta'rifnya, definisinya. Kalau kita mau kenal betul-betul definisi riak itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, ar-riya'u tarkul amal li ajlin nas fahuwa riya. Kita tinggalkan amal yang mau kita buat karena takut disanjung manusia, itu riya. Itu yang riya. Kita mau sholat sunat nih, datang kawan sebelah, enggak usah, enggak jadilah, nanti aku dibilang orang sok-sok rajin pula. Ini umpama ya. Dia tinggalkan ibadahnya, dia mau sedekah, dia mau bersedekah. Ada orang, ada temannya, tak jadi dia sedekah. Kenapa? Takut nanti dibilang orang sok dermawan. Tak jadi sedekah. Itu namanya tarkul amal, meninggalkan amal karena manusia, fahuwa riya. Itu riya. Terus yang syirik, Pak Ustadz, wal amalu li ajlin nas fahuwa syirik. Beramal karena manusia, justru itulah yang dinamakan syirik. Lihat, karena manusia, bukan mencari perhatian. Kalau mencari perhatian manusia masih dikategorikan syirik, masih dikategorikan riya. Tapi kalau karena manusia, syirik. Atau meninggalkan amal karena manusia, syirik. Itu Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam kitab Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar. Situ dikatakan tarkul amal li ajlin nas fahuwa riya, meninggalkan amal karena manusia, itulah riya. Kita mau beribadah tidak jadi, takut dibilang orang kita sok-sok soleh, sok-sok rajin beribadah, kita tinggalkan, itu riya. Wal amalu, adapun beramal, mau mengerjakan amal li ajlin nas, karena manusia, memang semata-mata karena manusia, bukan cari perhatian manusia, karena manusia. Ini namanya syirik, fahuwa syirk, kata Imam Az-Zahabi. Kalau cari perhatian manusia masih di dalam kategori riya. Tapi kalau semata-mata karena si fulan itu sholatnya memang karena dia, dia dah datang nih, aku sholat dulu, ada Allah, niatnya lillahi ta'ala juga, tapi dah di dalam qasadnya, maksud tujuan ibadahnya itu karena orang, karena manusia. Itu syirik, Pak. Kalau semata-mata karena manusia, 11-12 agak tipis-tipis juga tuh ya. Hati-hati, orang yang suka beramal dengan riya akan mudah terjerumus di dalam syirik. Mudah sekali terjerumus di dalam syirik. Awalnya cari perhatian manusia, pamer-pamer, akhirnya karena manusia. Nggak lillahi ta'ala lagi dah, linnas, karena manusia. Syirik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan lagi. Ya. Masalah amplop tadi itu ya. Tegaduh hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 7 tahun azan mengharapkan ridho Allah, Allah tuliskan pahala untuknya kelepasan dari api neraka, kebebasan dari api neraka. Itu pahalanya. Ya. Kalau 12 tahun wajabat lahul jannah. Allah wajibkan surga. Azannya itu, Pak. Azan solat, bukan azan tak solat. Ya azan tu balik ke rumah tak jadi tu. Baik. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzana khamsa salawatin." Man adzana barang siapa yang mengumandangkan azan khamsa salawatin 5 waktu sehari semalam. Imanan karena keimanan dengan Allah dan Rasulnya. Apa artinya dengan iman di sini? Meyakini bahwasanya azan itu syariat Allah, azan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan keimanan, meyakini di dalam hati. Wahtisaban, dan dengan ihtisab. Apa artinya ihtisab? Mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Boleh kita mengharap pahala dari Allah, itu boleh. Tidak apa-apa. Itu di level biasa-biasa, di level awam. Kalau di kelas naik sedikit, itu kelas apa tuh Pak Ustaz? Kalau kaji-kaji tasawuf ndak amuh do Pak. Ndak mau dia do beribadah mengharapkan pahala nih Pak. Terus mengharapkan apa Pak Ustaz? Kalau ndak ada pahala untuk apa kita ibadah? Ndak ikhlas. Berarti beribadah mengharapkan pahala. Beribadah itu qasad dasarnya, maksud tujuan asasnya adalah libtigha'i mardatillah illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Kecuali orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa la sawfa yarda, dan Allah akan ridha kepada mereka. Jadi sahabat itu Pak gelarnya RA, ya, radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Allah meridai Abu Bakar, Allah meridai Sayyidina Ali, Allah meridai Utsman, Allah meridai Umar. Ridha. Kalau dah ridha Allah itu surga, Pak. Jadi kalau semata-mata kita mengharapkan ridha Allah, lebih dari pahala itu, lebih dari surga itu pun Allah kasih. Lebih dari itu pun bisa Allah kasih. Kalau kita harap 27 kebaikan, 27 derajat, ya itulah yang dapat kita. Makanya di dalam niat ibadah itu Allah ajarkan kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu apa? Mengharapkan keridhaan Allah. Semata-mata mengharapkan Allah. Tak ada yang lain kita harapkan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Allah yang mengajarkan. Buat semuanya itu karena Allah. Nah itu qasad, maksud dan tujuan ibadah sebenar. Yang betul-betul lurus itu. Kalau mengharapkan bidadari surga, kata Imam Al-Ghazali, orang itu orang dungu, orang bodoh. Nggak saya bilang Mbak, jangan marah sama saya. Orang beribadah mengharapkan pahala, kita berbicara dari sisi pandang ya. Nanti jangan pula tersinggung, sisi pandang fikih seperti ini, sisi pandang ulama hadis seperti ini, sisi pandang ulama tasawuf seperti ini. Ini saya ngomong sufi nih, tasawuf ya. Jangan dicampur adukkan, nanti potong-potong video saya. Ustadz ini bilang siapa mengharapkan pahala sholat dungu, bodoh. Nah sekerat itu aja. Nanti ramai orang datang ke rumah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang beribadah mengharapkan pahala, janji kebaikan dari Allah. Imam Al-Ghazali ini berbicara di sudut pandang yang lebih dalam, Bapak Ibu yang hakikat lebih tinggi.
Kalau untuk dasar awam tidak apalah, sholat berjamaah di masjid mengharapkan 25 kebaikan dalam satu riwayat hadis, 27 kebaikan dalam satu riwayat hadis. Tak apalah untuk yang awam. Iko balok di kening lah 6 hitam apa. Pahalu juga cari lagi. Allah lah cari lagi. Allah cari lagi. Ini yang berat sikit ya Pak. Kajinya berat nih kalau ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan orang yang beramal ibadah mengharapkan janji-janji kebaikan dari Allah, makanan-makanan yang lezat di dalam surga, bidadari-bidadari di dalam surga. Orang ini kata Imam Al-Ghazali orang dungu. Bukan saya yang bilang, Imam Al-Ghazali. Orang dungu. Ini di sudut pandang beliau ya. Kenapa dikatakan orang dungu? Dia diberi kesehatan oleh Allah selama hidupnya di dunia ini. Dia diberikan, dikaruniakan kekuatan oleh Allah. Sehat badannya, kuat berjalan, mudah rezekinya. Semua itu dia peroleh atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia. Kita kuat berjalan ini bukan karena kita Pak. Kita sehat ini bukan datang dari kita. Allah mudahkan rezeki kita bukan datang dari kita. Semua itu atas nikmat karunia Allah. Allah juga yang mengkaruniakan semua itu. Yang setiap hari kita kedip mata, yang setiap hari nafas turun naik di dalam hulkum ini, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang dari kita sedikit pun. Kita mampu salat berjamaah tadi, salat sunat lagi, itu bukan kita, Allah yang taufikkan kita, Allah yang karuniakan kita. Semua itu Allah pula yang kasih. Kemudian dia melakukan itu mengharapkan pahala pula, kata Imam Ghazali, mengharapkan bidadari pula di dalam surga, mengharapkan makanan-makanan yang lezat pula di dalam surga. Itulah orang dungu itu, kata Imam Ghazali. Padahal dia beribadah itu semata-mata karunia dari Allah. Dia kuat bangun sholat itu karena Allah. Dia sehat itu karena Allah. Coba stroke, dari Allah juga. Tapi kalau udah stroke, tak kuat lagi nak bangun sholat. Mau tahajud lagi tak bisa. Semangat ada, justru semangat di situlah Pak. Kalau udah stroke, udah lumpuh, baru semangat. Macam-macam mau dibuat. Sholat 5 waktu, bangun tahajud malam. Mau kemana lagi? Mau berkunjung para ulama. Macam-macam nak dia buat. Macam-macam yang mau dia lakukan. Karena di waktu sehat ini setannya banyak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Melalaikan hati, melalaikan kita daripada zikrullah, melalaikan kita daripada ibadah, ketaatan kepada Allah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Jadi orang yang beribadah mengharapkan surga dan kenikmatan-kenikmatan surga di dalam sudut pandang ilmu tasawuf ya. Lebih dalam, lebih detail sedikit lah kita bahas. Itu orang-orang bodoh. Justru kita dapat beramal ibadah, kemana-mana mencari rezeki, semuanya pun datang dari Allah. Allah yang kasih semuanya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ada kita loh. Kalau dapat hakikat la haula wala quwata illa billah tu ada kita nih. La ilaha illallah, la nafi. La nafi. Ilaha, Tuhan. Tuhan pohon, Tuhan batu, Tuhan api, Tuhan bulan, Tuhan matahari. Tak ada Tuhan itu. Ilah di situ bukan makna Tuhan berhala saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang mesti kita nafikan. Oh, ada lagi yang mesti kita nafikan Pak Ustaz. Yang mesti kita tiadakan. Banyak. Duit, pekerjaan, pangkat kemuliaan, harta kekayaan, mobil mewah, itu mesti dinafikan. Nafsi diri kita ini pun mesti kita nafikan. Di waktu kita ucapkan la ilaha, apa artinya itu? Nafikan semua makhluk itu.
Kita ini makhluk enggak Bapak Ibu? Ini makhluk ini. Jadi la nafi di situ artinya mentiadakan. Tak ada yang berkuasa, tidak ada yang dapat memberi mudarat, tidak ada yang dapat memberi bahaya illallah. Tidak ada yang patut berhak disembah illallah. Harta tak menjamin kebahagiaan illallah, kecuali Allah yang kasih bahagia baru bahagia. Pangkat tak menjanjikan mulia illallah, kecuali Allah yang memuliakan. Nah, itu yang illallah. Jadi la itu nafi, nafi semuanya. Nafi jenis namanya, nafi setiap jenis makhluk itu. Dikeluarkan dari hati. Kebesaran duit dalam hati ini keluarkan. Kebesaran pangkat di dalam hati ini, kemuliaan kita, pangkat kita tinggi, harta kita melimpah, keluarkan itu semuanya. Itu la ilaha. Kadang kita la ilaha juga, tiada Tuhan melainkan Allah. Dah kita nafikan juga. Tuhan-Tuhan itu tak ada. Tuhan pohon, Tuhan batu, Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan ini itu tak ada. Tuhan dah dinafikan. Tapi duit belum dinafikan. Kalau tak ada duit tak bisa lah. Belum sempurna nafi. Mesti dinafikan semuanya. Termasuk diri kita sendiri. Kita pun tak ada kekuatan, tak ada daya upaya, tak ada apa-apanya sedikit pun illallah, kecuali kekuatan dan daya upaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita keluarkan tuh Bapak Ibu? Kebesaran apa yang ada di dalam hati kita nih sekarang? Kebesaran harta, pangkat, kemuliaan. Apa kebesaran di dalam hati kita nih? Keluarkan semua. Ini payah nih Pak, melatihnya nih Pak. Makanya Rasulullah suruh para sahabat itu untuk senantiasa memperbaharui iman. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Baruilah senantiasa iman kalian. Perbaharuilah senantiasa iman kalian. Bertanya para sahabat, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Rasulullah katakan, qulu aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dia kalau ada banyak kebesaran-kebesaran itu masuk ke dalam hati, Pak. Hati ini sebesar gumpal tangannya aja kurang lebihnya, Pak. Hati manusia nih kurang lebihnya sebesar gumpalan tangannya. Nah, tapi Fortuner masuk nih. CRP masuk, BMW, Mercedes-Benz masuk nih. Rumah 10-100 tingkat, apartemen masuk ke dalam. Besar gini ya, masuk semua. Seisi langit, bumi masuk semua. Itu hati. Bagaimana kita mengeluarkan kebesaran-kebesaran itu semua dari hati kita? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperteguh keimanan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaharui keimanan kita. Caranya, setiap sesuatu itu bisa diperbarui Pak. Apalagi makhluk ini. Muka berkerut bisa disuntik, tegang dia balik. Hitam disuntik bisa dia putih. Tak mancung disuntik jadi mancung. Setiap sesuatu bisa diperbaharui, bisa dipercantik. Adapun iman, kata Rasulullah, memperbaharuinya dan mempercantiknya dengan aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadirkan maknanya di dalam hati. Cara menafikannya kita belajar dengan para guru mursyid kita. Jangan sekedar mengucapkan la ilaha illallah di lisan, tangan memegang HP, tidak masuk hakikat. Jangan sekedar mengucapkan di lisan, mata memandang TV. Jangan sekedar diucapkan di dalam lisan, sementara hatinya menerawang, memikirkan hal perihal dunianya. Maka kita berzikir, hauqalah mengucapkan la ilaha illallah itu, ya. Bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Mengambil dengan guru-guru mursyid, ambil dengan guru, terima dari guru.
Kemudian guru akan mengajarkan cara mengucapkannya. Ya. Bersanad, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bersanad. Makanya Rasulullah SAW suruh Sayyidina Ali pejamkan matamu, Sayyidina Ali. Pejamkan mata. Setelah dipejamkan mata oleh Sayyidina Ali, kul, katakan, la ilaha illallah. Di dalam pejam mata tadi Pak, banyak para ulama membahas apa maksud memejamkan mata. Mereka yang mengatakan menghadirkan maknanya, mereka yang mengatakan sungguh-sungguh menafikan. Ya. Pada saat mengucapkan la, nafi jenis itu, nafikan semuanya. Kebesaran-kebesaran dunia, kebesaran-kebesaran makhluk yang masuk ke dalam hati kita tuh nafikan. Di waktu kita mengucapkan la itu, tak ada itu satu pun, tak ada sedikit pun. Termasuk diri kita ini. Ini yang lain dah kita nafikan, tapi diri kita lupa menafikannya. Belum lagi nafi namanya itu. Belum lagi meniadakan namanya itu. Masih ada yang tinggal. Apa itu diri kita belum kita nafikan. Kalau merasa santiang ya baru aden. Kalau ndak aden ndak jadi ya. Itu ananiah namanya itu. Kalau ndak aku nih ya, ndak akan beres-beres. Pokoknya aku nan santiang, aku nan pandai, aku nan hebat. Ini ndak jadi nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ndak masuk la ilaha. Diri ini pun nafi kan. Baru sampai kita kepada la haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan, tak ada daya upaya melainkan kekuatan dan daya upaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita berbicara tadi di dalam beribadah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih afdolnya. Harap pahala boleh Pak Ustaz? Boleh, enggak salah doh, tapi naik kelas lah. Sa kelas 1 terus. Asik nak 27 darajat tarawih. Ngapa berjamaah 27 darajat? Ngapa berjamaah 27 darajat? Asik nak itulah puluh-puluh tahun solat berjamaah itu ini harap. Naik kelas lah. Ada TK, ada SD, SMP, SMA, naik kelas lah, kuliah pula lagi nanti. S1, S2, S3, steler. Naik terus. Dalam ilmu agama ini jangan kita ketinggalan. Belajar terus, update ilmu terus. Jangan HP aja yang diupdate. Ilmu agama kita tuh diupdate. Cari guru banyak-banyak belajar. Hadiri tablik akbar di sana. Timba terus, ambil terus. Ember itulah mencari sumur, jangan sumur cari ember. Kemudian adab di dalam belajar nih banyak yang kita tersalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita selalu bawa ember berisi di depan guru. Kalau kita belajar nih buang aja lah dulu isinya itu. Bawa ember kosong. Nah belajar sama guru. Paham Bapak Ibu? Kita dah belajar dengan seorang guru, si Fulan, sama guru-guru kita. Kemudian kita belajar pula dengan guru yang satu lagi. Kita mesti bersifat tawadhu, rendah diri. Jangan dibawa ilmu guru di sana diadu dengan guru ini. Bawa ilmu guru yang dapat dari sana diadu dengan guru ini. Guru itu bukan ayam jago. Ulama itu bukan ayam jago. Kita dapat ilmu dari ulama. Seorang yang alim si Fulan, kita dapatkan dari dia rokok haram katanya. Ini dalilnya ini. Jumpa dia sama ustaz nih pula kan, belajar pula dia. Ustaz nih bilang makro. Saya bilang makro. Ustaz tuh bilang haram kok Bapak bilang makro Pak. Itu enggak mengaji namanya. Galeh barisi. Ember sedang berisi tuh, buang dulu. Keluarkan. Enggak ada adab tuh belajar sama guru. Kita belajar sama guru ini tuangkan habis-habis dulu isi otak kita. Isi gelas, isi ember kita tuang, buang habis dulu, bawa kosong, duduk depan guru. Oh gitu Pak Ustadznya, dapat ilmu baru nih. Tadi bilang haram, ini bilang makruh. Makruh nih dalilnya. Ini punya dalil semuanya Pak ulama nih. Ada referensi, argumen, rujukan masing-masing. Tak tanggung-tanggung. Ada hujah masing-masing.
saling kuat menguatkan. Yang haram nih bilang kuat nih, makruh pun kuat pula, tak tanggung dalil, apalagi ustaz yang merokok. Jadi kita yang ikut-ikutan, yang cuman taklid ini, yang cuman ikut para ulama ini, enggak usah banyak cerita lah. Kita yang hanya sekedar muqallid, pentaklid, pengikut para ulama, ya ikut aja lah, dengar aja, enggak usah ikut-ikut bahas pula, dengar aja lah, amalkan. Mau pendapat yang mana? Pendapat yang menyatakan haram, amalkan. Dah selesai. Enggak usah merokok. Kalau tahu haram dihisab juga. Atau mau berpegang dengan pendapat yang mengatakan makruh, boleh. Ada dalil rujukan argumennya semuanya. Kalau makruh berarti merokoklah, apa makruh? Tapi sebaiknya tinggalkanlah. Itulah. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan, Pak. Bukan sebaiknya dilakukan. Makruh itu apa, Pak Ustaz? Dibenci oleh Allah. Pada asal hukumnya, ya, makruh itu lebih berat dibandingkan haram. Pada asal hukum, makruh itu lebih berat dibandingkan haram. Kenapa? Karena makruh itu dibenci. Siapa yang benci? Siapa yang benci, Pak? Allah. Allah membenci si pelaku makruh itu, yang melakukan hal makruh itu. Makruhun artinya isim maf'ul, dibenci si pelakunya itu. Siapa yang membenci? Pertanyaannya, siapa yang membenci? Allah. Masukkah ke dalam surga orang yang dibenci oleh Allah? Kemana kajinya tuh? Barek, Pak. Jadi makruh itu seafdol-afdolnya ditinggalkan. Jangan mentang-mentang makruh. Berarti ada yang tak baik, ada efek, ya, mudaratnya pasti ada. Setidaknya lah mulai batu-batu, ya. Akhirnya keluar darah. Lebih parah lagi nanti dibawa rumah sakit, dibolongkan tenggorokannya nih. Itu karena rokok betul tuh, Pak. Nggak ada yang lain lagi tuh dong. Memang rokok sebab musababnya itu. Dibolongkan tenggorokannya nih. Dihisapnya juga lagi rokok tuh. Itu nggak makruh lagi hukumnya dah, Pak. Haram. Karena sudah bermudarat dengan diri. Jadi Bapak Ibu mau pakai pendapat yang haram boleh, silakan. Mau pakai pendapat yang makruh ya silakan. Cuman pendapat para ulama itu jangan dilaga-laga. Ulama itu bukan ayam jago, saya bilang. Ini banyak sekarang nih kita mengaji nih ya. Bukan Bapak Ibu yang di Masjid Mukhlisin ini loh. Entah dari mana ada saya nampak. Adi lagonya Ustadz si A sama Ustadz si B. Ustadz si A tuh bilang haram. Enggak salah Bapak Ustadz ini. Dia ngaji situ tuh. Dia duduk mendengarkan guru tuh berceramah. Guru tuh menyampaikan ilmu. Dia duduk di situ, dia mendengar. Ustaz salah enggak Ustaz? Ustaz tuh bilang haram, Ustaz kok bilang makruh? Itu yang tak boleh tuh Bapak Ibu. Imam Syafi'i katakan orang seperti ini enggak bakalan jadi ulama, enggak bakalan jadi orang yang berilmu banyak. Kenapa? Hatinya sempit. Macam mana bisa dapat ilmu banyak kalau hati sempit? Orang yang bisa jadi ulama, yang hatinya lapang karena ilmu yang luas. Ilmu itu tidak sempit karena dia dari Allah. Allah itu maha alim. Yang dititipkan kepada para ulama itu cuma secuil sedikit saja. Selebihnya itu milik Allah, ilmu Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya di sini kita belajar itu beradab dengan guru itu lebih utama, beradab. Yang dilaga-laga perkataan ulama. Ulama itu berbeda pendapat sebagai rahmat kasih sayang. Agar kita ini jangan sempit di dalam beramal. Ada solusi dibaginya. Saya belum sanggup tinggalkan rokok nih Pak Ustaz. Pakai dulu dalil yang makruh. Kalau udah sanggup tinggalkan rokok, mampu berhenti rokok, pakai dalil yang haram. Itu baru pandai. Jangan kareh haram, nyuruh isap juga rokok. Enggak boleh tuh. Udah tahu haram enggak boleh, tinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi lah ya. Sayang hadis banyak ini. Dah cerita ke yang lain tak apalah ya. Insyaallah ada faidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu bersabda, salah satun ya'simuhumullahu taala min adzabil qabr, ada 3 orang yang akan dilindungi oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari azab kubur. Yang pertama as-syahid, orang yang mati syahid di dalam medan perperangan, menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah ya, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian wal muazzin, dan orang yang mengumandangkan azan.
Allah jauhkan dari azab kubur orang yang memandangkan azan. Kalau kalian tahu, kata Rasulullah, kalian pasti berkelahi, bercerebut ngambil mikrofon untuk azan. Tapi tidak ada Rasulullah cerebut mikrofon. Rasulullah bilang tidak ada. Pasti kalian akan berebut untuk azan. Nah itu. Kalau kita sekarang kok bercerebut mikrofon. Itu. Ya, apa ibu? Yang kedua siapa tadi? Muazzin. Yang ketiga, wal mutawaffa yaumal jumu'ati, orang yang meninggal di hari Jumat. Allah jauhkan dari azab kubur. Jauhkan di sini dimaksudkan diringankan dari azab kubur, ya. Yang meninggal di hari Jumat atau walailatal jum'ah, atau malam Jumat. Mudah-mudahan berfaedah. InsyaAllah dapat kita amalkan, kita sampaikan kepada yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.